Dalam seri ke-295 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Ki Buyut Kalacika, Jumali sebagai Nandaka, Naryo sebagai Pradipa, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritna Tunggal sebagai Pranayam, dibantu oleh Surya dan Salman, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Pedanten, di tempat biasanya mereka berlatih olah kanuragan, Putri Tunggadewi nampak gelisah. Demikian pula Putri Raja Dewi. Sementara itu Ki Buyut Kalacika nampak tenang-tenang saja. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, mendadak terdengar puluhan ekor kuda mendekat. 25 orang laki-laki duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Putri Tunggadewi memberi isyarat kepada adiknya agar jangan bicara apa-apa. Pranayam menghampiri Ki Buyut Kalacika, kemudian berbisik-bisik. Ki Buyut Kalacika manggut-manggut, kemudian orang tua itu melangkah ke depan. Ayo Nandaka, Pradipa, mengapa kalian belum turun? Kami sejak tadi menunggu. Turunlah Nandaka, Pradipa, dan kalian semuanya turunlah. Aku akan memberi penjelasan lebih lanjut. Laki-laki yang dipanggil Nandaka dan Pradipa segera melompat turun dari punggung kudanya, diikuti yang lain. Mereka berdiri mengelilingi Ki Buyut Kalacika, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, dan Pranayam. Kukira kau tidak bersungguh-sungguh, Ki Buyut. Sekarang kau baru percaya, bahwa aku bersungguh-sungguh, Nandaka? Ki Buyut, kami sudah tidak sabar lagi. Kapan kita mulai bergerak? Sabar, Pradipa. Soal rampok-merampok adalah soal gampang. Yang penting kita harus merencanakannya dengan baik. Aku percaya kalian mampu bertarung dan merampas harta kepala-kepala desa yang sombong. Ya, pokoknya kelompok pendekar Jana Pria harus kembali semarak namanya. Bukan begitu, kawan-kawan? Ya, bagus, ya. Aku senang sekali melihat kalian nampaknya masih cukup bersemangat. Kami semuanya sudah tidak sabar lagi, Ki Buyut. Kami semakin sebal melihat kelakuan kepala-kepala desa yang sombong dan serakah. Kami juga sebal melihat sepak terjang Aku Wulungayan dan bekundal-bekundalnya itu. Tenanglah. Sekarang dengarkan perkataanku. Dulu kita pernah berdiri bersama-sama membawa bendera kelompok pendekar Jana Pria. Dulu kita pernah bertarung dan merampas harta kepala desa, harta para saudagar kaya raya, demi membantu kesejahteraan rakyat kecil. Dulu aku berdiri paling depan. Dulu aku pernah menjadi pimpinan kalian. Tapi sekarang lihatlah, aku sudah tua. Tenagaku sudah semakin rapuh. Dengan demikian, aku tidak mungkin lagi berdiri paling depan menjadi pimpinan kalian. Sebentar, Ki Buyut. Lalu untuk apa Ki Buyut mengumpulkan kami semua di tempat ini? Sebentar, sabar Nandaka. Aku akan segera menjelaskannya. Nah, saudara-saudaraku, melihat keadaanku yang sudah semakin tua, aku tidak mungkin lagi bertarung memimpin kalian. Aku tidak mungkin lagi berkelana sepanjang malam menjadi perampok budiman. Tapi bukan berarti cita-citaku, semangatku sudah padam sama sekali. Sekarang ini ada 2 orang yang akan meneruskan perjuangan perampok budiman dalam usahanya membela kaum lemah. Merekalah nanti yang akan memimpin kalian. Merekalah nanti
yang akan berdiri paling depan. Kalian harus tunduk kepadanya. Jadi Ki Buyut sendiri tidak ikut serta? Kau ini bagaimana, Pradipa? Kalau aku ikut-ikutan bertualang sepanjang malam, aku hanya akan menjadi beban kalian. Tidak, Pradipa. Aku tidak akan ikut serta. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Kalian akan memperoleh pimpinan yang baru. Siapa yang akan memimpin kami, Ki Buyut? Coba tunjukkan orangnya. Kami ingin melihat seperti apa orangnya. Silakan maju ke depan, Nawamalini. Dan kau juga, Mayura. Lihatlah, 2 orang gadis inilah yang akan memimpin kalian menjadi perampok-perampok budiman. Merekalah yang nanti akan mengatur kalian. Dan mereka akan berdiri paling depan sebagai ujung tombak. Tunggu dulu, Ki Buyut. Apakah Ki Buyut tidak sedang bergurau? Tidak, Pradipa. Sekarang bukan saatnya untuk bergurau. Maaf, Ki Buyut. Beberapa hari yang lalu, kau mengumpulkan kami. Kau mengundang kami untuk bicara melanjutkan perjuangan perampok budiman. Tetapi ternyata, sekarang kami harus berhadapan dengan 2 orang gadis. Jangan membuat hati kami kecewa, Ki Buyut. Kalau memang Ki Buyut tidak sanggup memimpin kami tidak apa-apa. Barangkali memang sudah nasibnya, perampok budiman harus tenggelam di permukaan bumi. Nandaka, sepertinya kau tidak perlu merasa kecewa. Mengapa harus kecewa? Bagaimana kami tidak kecewa? Kami adalah pendekar. Kami sudah biasa hidup malang melintang dalam dunia keras. Dan sekarang, tiba-tiba Ki Buyut menyuruh kami tunduk pada 2 orang gadis. Rencana apa ini? Maaf, Ki Buyut. Kami tidak bisa menerimanya. Nandaka, dulu ku kenal kau sebagai seorang pendekar yang rendah hati. Tapi, mengapa tiba-tiba sekarang kau berubah menjadi sombong? Bukannya aku sombong, Ki Buyut. Kalau memang Ki Buyut tidak bersungguh-sungguh merencanakan semua ini, baiklah. Kami tidak apa-apa. Kami akan segera kembali ke rumah kami masing-masing. Nandaka, aku tahu. Dan kau juga, Pradipa. Mungkin kalian juga. Kalian semuanya. Kalian merasa rendah karena harus dipimpin oleh 2 orang gadis. Begitu bukan? Iya, tentu saja, Ki Buyut. Bagaimana kami harus tunduk kepada 2 orang gadis, sementara kami adalah laki-laki? Dengar, Pradipa. Sekalipun mereka berdua bukan laki-laki, tapi mereka mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi pimpinan kalian. Wah, Ki Buyut, mana bisa kami percaya? Iya, aku juga tidak percaya. Teman-teman, apa kalian ada yang bisa percaya bahwa 2 orang gadis sanggup memimpin kita menjadi perampok-perampok budiman? Aku juga tidak percaya. Baiklah. Barangkali kalian perlu membuktikannya supaya kalian bisa percaya. Maaf, Nawamalini, dan kau juga, Mayura. Kalian memang harus membuktikan bahwa kalian bisa dipercaya. Bahwa kalian sanggup memimpin mereka. Kalian tahu apa yang kumaksudkan? Ingat, ini adalah dunia laki-laki. Dunia keras. Siapa kuat, dia akan tampil menjadi pemenang. Aku tahu, Ki Buyut. Aku tahu bagaimana caranya membuat mereka percaya kepada kami. Putri Tunggadewi mundur beberapa langkah, sedangkan Putri Raja Dewi bergerak ke samping kiri. Sementara itu, Nandaka, Pradipa dan teman-temannya masih nampak kurang puas. Namaku Nawamalini, dan adikku ini namanya Mayura. Sesuai dengan persetujuan Ki Buyut Kalacika, kamilah nanti yang akan memimpin kalian menjadi perampok-perampok budiman. Kami belum tentu bersedia menjadi anak buahmu. Kurang ajar.
Sepertinya kalian sangat meremehkan kami. Karena kami hanyalah 2 orang gadis. Benar. Selama ini kami tidak pernah tunduk pada seorang perempuan. Mungkin ini kesalahan Ki Buyut Kalacika. Nandaka, marilah kita buat perjanjian. Perjanjian apa? Marilah kita bertarung. Kami berdua akan melayanimu sampai kapan saja. Jika kalian berdua tidak dapat mengalahkan kami, maka kalian harus mau tunduk pada perintah-perintah kami. Dan selanjutnya, kalian harus mau mengakui kami sebagai pimpinan. Sebaliknya, kalau kalian mampu merobohkan kami, maka pertemuan ini tidak ada artinya lagi. Biarlah cita-cita pendekar jana pria lenyap di telan bumi. Apakah ini sebuah tantangan? Boleh juga dianggap tantangan. Kami hanya ingin membuktikan bahwa bukan hanya laki-laki yang sanggup menjadi pimpinan. Bagaimana, Pradipa? Kau sanggup melawan mereka? Sebenarnya aku malu berkelahi dengan perempuan. Ya, tapi apa boleh buat? Aku hanya merasa tidak enak pada Ki Buyut Kalacika. Oh, jangan Pradipa. Dalam hal ini kita harus bersifat terbuka. Aku pun tidak akan memaksa kalian. Kalian bebas menentukan pendapat. Jadi Ki Buyut setuju kami bertarung melawan 2 orang gadis itu? Silakan. Biarlah aku akan menonton jalannya pertarungan. Mudah-mudahan cukup enak untuk ditonton. Silahkan, Nandaka. Baik. Tawaranmu kuterima. Ayo, Pradipa. Nandaka mencabut sebilah tombak pendek. Sementara itu Pradipa sudah menggenggam parang. Sedangkan pendekar-pendekar yang lain mulai bergerak menyebar. Dan mereka membuat sebuah lingkaran besar. Ki Buyut Kalacika tersenyum ke arah Pranayam. Mereka melihat Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi nampaknya tenang sekali. Hai! Apa yang kalian tunggu, Nandaka? Pradipa! Lihatlah! 2 orang gadis itu sudah siap. Sebaiknya kalian segera mulai. Sebentar, Ki Buyut. Sabar. Apa benar kalian ingin menjadi pimpinan perampok budiman? Itu tergantung bagaimana hasil pertarungan ini nanti, Nandaka. Kami pun tidak akan memaksa kalian. Kalau memang kami tidak pantas menjadi pimpinan, tentu saja kami harus mundur. Baiklah. Ayo, Pradipa. Kita mulai. Hati-hati. Kami bukan ingin bermain-main. Kami akan bertarung sungguh-sungguh. Jika kalian lengah, tubuh kalian akan berlumuran darah. Silakan, Pradipa. Silakan, Nandaka. Kami sudah siap. Kakak Nawamalini, biarlah aku yang menyerang dulu. Kurang ajar. Kau hampir saja membuntungi lenganku. Nandaka, karena itu kau harus waspada. Kau sendiri yang mengatakan bahwa pertarungan ini bukan main-main. Jangan bersenang hati dulu. Sekarang imbangilah jurus-jurus kami. Ayo, Pradipa. Nandaka menyergap dengan garang. Ujung tombaknya menyampar kiri kanan. Putri Tunggadewi terpaksa berlompatan ke sana kemari. Sekali waktu mata pedangnya berbenturan dengan mata tombak Nandaka. Sementara itu, Pradipa berhadapan dengan Putri Raja Dewi. Berkali-kali Pradipa berusaha menyerangkan parangnya yang tajam, tapi usahanya itu selalu gagal. Putri Raja Dewi selalu dapat menangkis dengan manis sambil membuang tubuhnya ke samping kiri atau kanan. Ki Buyut Kalacika tersenyum melihat jalannya pertarungan. Dia menoleh ke arah Pranayam yang berdiri di sebelahnya. Hebat, Tuan Pranayam. Terus terang, aku menjagoi Nawamalini dan Mayura. Belum tentu, Ki Buyut. Nandaka dan Pradipa nampaknya cukup berpengalaman. Gerakan-gerakan mereka masih kasar. Lihat saja, serangan-serangan mereka seringkali tidak terarah. Tunggu dulu. Tunggu. Berhenti dulu. Ayo, Nandaka. Aku masih memberimu kesempatan. Aku masih sanggup melayanimu 20 jurus lagi. Ambil tombakmu
dan kita teruskan lagi pertarungan ini. Bagaimana Pradipa? Bagaimana ya? Gadis yang menjadi lawanku itu rupanya tangguh sekali. Mana mungkin aku bisa merobohkannya? Iya, tidak kuduga. Aku malu sekali Pradipa. Kita ini laki-laki. Mengapa kita bisa dikalahkan oleh perempuan? Tapi ya memang mereka lebih unggul. Sekarang bagaimana Nandaka? Kita terima atau tidak mereka sebagai pimpinan? Ayo Nandaka dan kau Pradipa, kalau kalian masih merasa belum puas, mari kita lanjutkan lagi. Atau barangkali kalian, barangkali ada di antara kalian yang ingin menggantikan Nandaka atau Pradipa. Ayo, majulah. Mudah-mudahan kami tidak akan membuat kalian kecewa. Kau barangkali? Kau mau turun ke gelanggang? Ayo, turunlah. Tidak, saya tidak. Kami sudah diwakili Nandaka dan Pradipa. Atau barangkali kau. Ayo, turunlah. Ambil senjatamu. Kau boleh menggunakan senjata apa saja yang menjadi kebanggaanmu. Tidak. Saya kira kami tidak perlu turun lagi. Kami sudah melihat kemampuan kalian. Jadi, bagaimana? Kalian bersedia mengakui kami sebagai pimpinan? Kalau masih ada yang kurang puas, silakan. Kami masih akan memberi kesempatan. Bagaimana Nandaka? Pradipa? Kalian masih merasa bahwa kami tidak pantas menjadi pimpinan perampok budiman? Ayo, katakan saja terus terang. Kami lebih senang sikap terbuka. Kalian juga harus bersikap terbuka kepada kami. Kami tidak ingin kalian menyesal di kemudian hari. Kami tidak ingin mendengar kalian menggerutu di belakang kami. Karena kalian mempunyai pimpinan 2 orang gadis. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masih berdiri tegak menantang. Sementara itu Nandaka, Pradipa, dan pendekar-pendekar lain tak ada lagi yang berani mengangkat wajahnya. Ki Buyut Kalacika tersenyum. Dia menepuk pundak Pranayam dan mereka berdua menghampiri Nandaka dan Pradipa. Nah, bagaimana Nandaka? Pradipa? Bagaimana kalian semua? Apa masih ada yang merasa belum puas? Kalian tidak usah ragu-ragu karena mempunyai pimpinan seorang wanita. Kalian sendiri sudah membuktikan bagaimana hebatnya permainan pedang mereka. Calon pemimpin kalian ini, aku kan sudah mengatakannya. Aku mengumpulkan kalian semua di tempat ini bukan untuk membuat kalian kecewa, melainkan merasa lega karena memperoleh pimpinan yang baru. Nandaka, adakah yang ingin kau katakan? Kau juga Pradipa, katakanlah kalau memang masih ada ganjalan di hatimu. Tidak, Ki Buyut. Saya rasa mereka memang cocok menjadi pimpinan kami. Ya, bahkan kami merasa sangat malu, Ki Buyut. Terus terang, kami semula meremehkan mereka. Ya, tapi setelah melihat kemampuan mereka, aduh, sungguh-sungguh kami merasa malu, Ki Buyut. Jadi, kalian merasa puas? Kalian setuju jika Nawamalini dan Mayura menjadi pimpinan kalian? Saya setuju, Ki Buyut. Saya juga setuju, Ki Buyut. Bagaimana dengan yang lain? Apa kalian juga setuju? Ya, setuju. Bagus. Aku senang mendengar pernyataan kalian yang serempak. Mudah-mudahan saja calon perampok-perampok budiman ini nanti kembali bisa menggetarkan hati cecunguk-cecunguk aku Wulunghayan. Nawamalini. Iya, Ki Buyut. Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada mereka? Katakan saja terus terang.
sebab merekalah nanti yang akan membantumu melaksanakan pekerjaan perampok budiman. Ada, Ki Buyut. Biarlah saya akan bicara kepada mereka. Saudara-saudaraku semuanya, jika kalian benar-benar sudah memperoleh kata sepakat untuk mengangkat kami berdua menjadi pimpinan, maka selanjutnya kalian harus tunduk pada perintah-perintah kami. Sekarang kita berkumpul di sini. Untuk saat-saat berikutnya, kita pun akan berkumpul di tempat ini. Gerakan itu akan kita mulai dari sini. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan kepada kalian seorang pendekar tangguh yang nanti akan banyak membantu kita. Lihatlah, dia adalah pamanku sendiri. Namanya Pranayam. Paman Pranayam ini nanti akan menjadi tangan kanan kami. Kalian juga harus menaruh hormat kepada Paman Pranayam. Oh, maaf. Siapa namamu tadi? Namaku Nawamalini. Dan adikku ini namanya Mayura. Maaf, Nawamalini. Kapan kira-kira gerakan ini akan kita mulai? Kau harus bersabar dulu, Nandaka. Jangan terburu-buru. Biarlah aku dan Ki Buyut Kalacika merundingkannya. Selanjutnya, kalian akan mendapat kabar dari Ki Buyut kapan kita mulai bergerak. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan pada kalian. Jika dulu Ki Buyut menamakan kelompoknya Pendekar Jana Pria, maka sekarang kelompok kita ini akan mengambil nama yang lain. Apa namanya? Aku dan Mayura adikku akan disebut sebagai Pendekar Bunga Putih. Namanya kok begitu lembut. Rasa-rasanya telinga kami tidak enak mendengarnya. Nama itu pantas menjadi perkumpulan kaum wanita. Apa kau tidak setuju jika kelompok ini kunamakan kelompok Pendekar Bunga Putih? Oh, bukan tidak setuju. Tapi kalau misalnya ada nama yang lain, nama yang lebih cocok. Tidak. Aku tidak akan menggunakan nama yang lain. Nama ini sudah kuanggap paling cocok. Bunga putih merupakan lambang kesucian. Jadi perjuangan kita ini adalah perjuangan suci. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Maaf Ki Buyut, barangkali Ki Buyut keberatan aku menggunakan nama ini? Oh, sama sekali tidak, Nawamalini. Nama itu sudah cukup bagus. Pendekar Bunga Putih. Pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Pendekar yang bertarung atas nama kesucian. Bagus sekali. Kukira kau tidak perlu memikirkan nama lain. Benar-benar nama itu sudah tepat. Cocok sekali. Paman Pranayam, barangkali Paman ingin mengemukakan pendapat soal nama itu? Tidak, Nawamalini. Aku sependapat dengan Ki Buyut Kalacika. Nama itu sudah cocok. Kukira kau tidak perlu merubahnya lagi. Bagaimana denganmu, adik Mayura? Barangkali kau ingin mengusulkan nama yang lain? Tidak, Kakak Nawamalini. Aku setuju. Justru nama itu terdengar indah sekali. Pendekar Bunga Putih. Ya, kita berdua akan menjadi dua kuntum bunga putih yang mekar di lereng Bukit Pinduhur. Jadi semuanya setuju. Kalau begitu, soal nama kita anggap selesai. Tapi coba, aku ingin mendengar kesepakatan kalian bersama-sama. Kalian setuju kelompok ini kunamakan Pendekar Bunga Putih? Setuju! Bagus. Aku senang mendengar pernyataan kalian yang serempak. Sekarang, marilah kita tutup pertemuan ini. Dan selanjutnya, kalian menunggu pemberitahuan dari Ki Buyut Kalacika kapan kita mulai bergerak. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita bersatu padu menggalang kekuatan. Kejahatan yang merajalela di permukaan bumi pasti akan binasa di tangan pendekar-pendekar bunga putih. Kejahatan adalah warna hitam. Warna hitam akan digulung habis oleh warna putih. Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu padu. Marilah kita angkat pedang, kita cabut tombak, dan kita musnahkan angkara murka. Saudara-saudaraku, jangan khawatir. Dewa Tak Agung ada di belakang kita.
Saudara-saudaraku semuanya, marilah kita bersatu padu, menggalang kekuatan dahsyat untuk menghancurkan orang-orang serakah, orang-orang tamah dan loba. Oh, Puya. Bukankah Puya artinya bunga yang sedang mekar? Namamu sungguh cantik, Puya. Secantik orangnya. Bagaimana orang seperti aku kau katakan cantik, Kalabah? Karena memang kau cantik, Puya. Kau pasti tidak bersungguh-sungguh, Kalabah. Aku berkata apa adanya, Puya. Kau memang cantik. Kau seorang gadis desa yang lugu, lembut dan cantik. Kalau misalnya kau belum mempunyai seseorang kekasih, aku bersedia menjadi kekasihmu, Puya. Kau jangan permainkan aku, Kalabah. Aku tidak biasa diperlakukan laki-laki seperti ini. Aku merasa takut. Aku takut tercebur di dalam lumpur. Aku takut terpeleset, jatuh dan tidak bisa bangun kembali. Kalau kau terpeleset dan jatuh, akulah yang akan membangunkanmu. Kau tidak percaya padaku, Puya? Aku belum begitu yakin, Kalabah. Apa yang membuatmu belum yakin, Puya? Sepertinya kau lebih tertarik pada Mayura. Mayura memang gadis cantik. Dia jauh lebih cantik dibandingkan Puya. Tidak, Puya. Tidak. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Mayura. Ya, dia memang cantik. Tapi kau jauh lebih lembut dan hangat dibanding Mayura. Oh, Puya. Kalau saja kau menjadi istriku. Jangan, Kalabah. Jangan membuat kakiku gemetaran. Kau tidak pernah dipeluk seorang laki-laki, Puya? Kalabah, jangan. Aku takut. Aku takut kau hanya berpura-pura saja padaku. Aku takut kau menyeretku terlalu jauh. Dan akhirnya kau meninggalkan aku sendirian. Jangan khawatir, Puya. Kalau memang kau bersedia menjadi istriku, aku akan membicarakannya bersama ayah. Ayahku pasti akan setuju. Puya. Hidungmu, bibirmu, matamu, semuanya cantik. Suaramu juga cantik. Jangan, Kalabah. Lepaskan aku. Lepaskan, Kalabah. Ada apa, Puya? Ada apa? Jangan takut. Tak ada siapa-siapa di rumah ini, kecuali kita berdua. Mereka semuanya pergi. Ayolah, Puya. Ayo. Jangan, Kalabah. Ayolah. Kalabah. Bagaimana ini? Kau keterlaluan sekali. Malam itu Kalabah dan Puya tinggal berdua saja di rumah Ki Buyut Kalacika. Kalabah berusaha merayu gadis itu. Akhirnya Puya tergoda. Dia diam saja ketika Kalabah mendekapnya dengan lembut. Kalabah, apakah laki-laki ini bisa dipercaya? Apakah dia tidak hanya berpura-pura kepadaku? Bagaimana? Terus terang aku senang pada laki-laki ini. Mungkinkah aku telah jatuh hati kepadanya? Kalabah, kalau saja kau bersungguh-sungguh, aku mau menjadi istrimu. Puya, apa yang kau sedang pikirkan? Tidak, Kalabah. Aku belum biasa seperti ini. Suatu saat nanti, aku ingin mengajakmu berjalan-jalan ke lereng Bukit Pinduhur. Kau mau, Puya? Kau tahu sendiri, Kalabah. Aku harus bekerja membereskan urusan belakang. Sewaktu-waktu kau boleh beristirahat untuk bersenang-senang, Puya. Hampir setiap hari kau bekerja keras di belakang mengurusi dapur. Kau mempunyai hak untuk istirahat. Sekali waktu kau boleh bersenang-senang. Bagaimana, Puya? Kau mau ku ajak berjalan-jalan? Kalabah, kau tahu aku tidak bisa menolak, bukan? Puya, kau cantik, Puya. Kau cantik sekali. Ayah. Anak setan! Apa yang kau lakukan di sini, Kalabah? Ayah. Apa? Aku hanya mengobrol bersama Puya. Ikut aku. Maaf, Ayah. Tapi sungguh, kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya mengobrol-ngobrol saja. Ikut aku! Kulihat
Kau semakin hari semakin kurang ajar, Kalaba. Aku sudah berkata apa kepadamu, ha? Aku berkata apa padamu? Maaf, Ayah. Saya hanya bercakap-cakap saja dengan gadis itu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Kalaba artinya gajah muda. Kau kuberi nama Kalaba. Supaya apa, ha? Supaya kau bisa menjelma menjadi seekor gajah muda. Kau tahu kan, binatang yang bernama gajah itu, dia jujur, dia patuh, dan dia kuat. Tapi sayang sekali, mengapa kau tidak mempunyai watak seperti Kalaba? Seperti seekor gajah muda. Kau malah berlaku sebaliknya. Ugal-ugalan, kurang ajar. Kau bukannya berwatak gajah, malah berwatak semut. Kalaba. Kau benar-benar telah mengecewakan ayahmu. Maaf, Ayah. Saya tidak mengerti kemana arah pembicaraan Ayah. Sekarang kau berani berpura-pura kepadaku. Dengar, Kalaba. Sekali lagi kau berani mengganggu gadis itu, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Mendadak sekitar 30 ekor kuda berlari kencang di atas jalanan berbatu. Binatang-binatang itu berlari dengan lincah meninggalkan desa Pedanten. 2 orang berpakaian serba putih berkuda paling depan. Mendadak salah seorang di antara mereka mengangkat tangannya, dan orang-orang berkuda itu pun berhenti di sebuah kaki bukit. Di mana rumah kepala desa Kali Asem itu, Nandaka? Masih jauh dari sini, Nawamalini. Kita masih harus menyusuri kaki bukit ini ke sebelah utara. Apa benar kepala desa Kali Asem cukup kaya raya? Dia mempunyai sawah ratusan krosa. Dia juga mempunyai ternak ribuan jumlahnya. Jelas, kepala desa itu cukup kaya raya. Dan jelas, kepala desa itu memperoleh kekayaannya dari hasil merampas keringat rakyatnya sendiri. Kalau begitu, dia bisa menjadi sasaran kita yang pertama. Paman Pranayam, saya harap Paman tetap mendampingi kami. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir, Nawamalini. Aku tetap akan menjaga kalian. Kakak Nawamalini, apakah mereka semuanya sudah menyiapkan cadar? Kukira sudah, Mayura. Hai saudara-saudaraku, sekarang juga kalian boleh menggunakan cadar putih. Dan kalian juga harus bersiap-siap menghunus senjata. Ayo saudara-saudaraku, kita serbu desa Kali Asem. Kita paksa kepala desanya bertekuk lutut dan menyerahkan harta bendanya kepada kita. Ayo kawan-kawan, kita melakukan. Jalan. Waduh, siapa mereka itu? Apa, Ki? Itu, siapa orang-orang berkuda itu? Mereka berkuda kencang sekali, seperti diuber siluman. Siapa mereka ya? Barangkali mereka orang-orangnya aku Lungayan, Ki. Mungkin mereka bermaksud pergi ke rumah kepala desa kita. Wah, ada apa mereka malam-malam begini menemui kepala desa? Mana aku tahu, Ki. Kalau kau ingin tahu, tanyakan saja pada mereka. Ya. Wah, perasaanku tidak enak ini nih. Jangan-jangan malam ini akan terjadi malapetaka di desa Kali Asem ini. Hei, mau apa kalian? Kalau kalian ingin bertemu, sebaiknya kalian datang besok pagi. Sekarang Ki Buyut Kali Asem sudah tidur. Kembali saja besok pagi, ayo kembali saja. Awas, jangan membuat keributan di desa kami. Siapa mereka ini, Kang? Gelagatnya mencurigakan sekali. Hati-hati, wajah mereka ditutupi cadar putih.
Mereka pasti kawanan perampok jalanan. Biar aku yang menghadapi mereka. Sementara kau diam-diam memberitahu Ki Buyut Kaliasem. Hei! Mengapa kalian masih di situ? Aku sudah berkata, jika kalian ingin bertemu, datanglah besok pagi. Ki Buyut Kaliasem pasti akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Tapi jangan bertamu malam-malam begini. Itu namanya tidak sopan. Laki-laki berbadan kekar itu nampak mulai kesal karena kata-katanya sama sekali tidak ditanggapi. Sementara itu, orang-orang bercadar putih masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, sekalipun hanya dengan suara lirih. Kurang ajar. Jika kalian datang untuk membawa keributan, kalian semua akan menyesal. Baru saja laki-laki itu menutup pembicaraannya. Pada saat itulah, orang-orang bercadar putih mencabut senjatanya masing-masing. Salah seorang di antara mereka yang berkuda paling depan mengangkat tangannya ke udara. Bagaimana hasilnya, Nandaka? Cukup menggembirakan, Nawamalini. Lihat saja, aku membawa sekarung kecil uang kepeng, dan Pradipa membawa barang-barang perhiasan. Kakak Nawamalini, untuk apa barang-barang perhiasan itu? Barang-barang itu akan kita tukar dengan uang kepeng. Kita tidak membutuhkan barang-barang seperti itu. Juga rakyat kecil. Rakyat kecil hanya membutuhkan makan dan sekedar pakaian. Bagaimana, Paman? Apakah ada di antara teman-teman kita yang terluka? Hanya seorang yang terluka cukup parah, Nawamalini. Sementara 7 orang yang lain luka-luka ringan. Mereka yang terluka harus segera dirawat dengan baik. Sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini. Ayo kawan-kawan, kita jalan lagi. Ayo. Halaman rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem sudah kembali menjadi sunyi senyap. Bahkan sekarang terasa lebih sunyi. Ada 8 orang tergeletak sudah tak bernyawa lagi. Demikian pula Ki Buyut Kaliasem sendiri. Pada saat itulah, nampak 2 orang warga desa datang berlari-lari. Celaka. Rupanya telah terjadi perampokan malam ini. Iya, tidak kusangka. Rupanya orang-orang berkuda itu tadi kawanan perampok. Iya. Kukira mereka orang-orang suruhan Aku Wulungayan. Tapi ternyata kawanan perampok. Loh, bukankah ini Ki Buyut Kaliasem? Ki Buyut Kaliasem? Kepala desa kita sendiri jatuh menjadi korban. Iya, benar. Waduh, bagaimana ya? Kita harus melaporkannya kepada Aku Wulungayan. Wah, kawanan perampok dari mana itu tadi ya? Mereka datang begitu tiba-tiba, seperti siluman-siluman jahat. Sepertinya mereka sudah merencanakan perampokan ini. Nandaka, mana karungmu tadi? Oh, apakah uang kepeng ini akan kita sebar sekarang, Nawamalini? Iya, sebaiknya begitu. Kita bagi uang kepeng itu menjadi 4 bagian. Kemudian kita sebar ke halaman rumah-rumah warga desa. Mana karungnya? Ini. Awas. Berat sekali. Banyak sekali uang kepeng ini. Rupanya Ki Buyut Kaliasem mempunyai kegemaran mengumpulkan uang kepeng. Kalau saja dia mau bermurah hati sedikit kepada orang-orang miskin, dia tidak akan menjadi korban pendekar bunga putih. Nandaka dan kau Pradipa, bagi-bagikan uang kepeng itu kepada teman-temanmu. Dan nanti kita semua akan menyebarkan uang kepeng itu ke halaman-halaman rumah warga desa. Kita akan sebarkan sambil berkuda. Malam ini kita sudah bergerak. Malam ini adalah pertanda perampok budiman bangkit kembali. Dia bangkit di tengah-tengah kesengsaraan rakyat kecil. Dia menjadi milik rakyat kecil. Dan dia memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Berita mengenai perampokan rumah Ki Buyut Kaliasem segera tersebar kemana-mana. Warga desa Kaliasem dan sekitarnya membicarakan peristiwa itu dengan hangat. Pagi segera tiba. Matahari naik perlahan-lahan dari atas cakrawala. Bola berwarna merah menyala itu membuat hari menjadi terang sedikit demi sedikit. Angin pagi yang segar bertiup menyisir dinding-dinding bukit.
angin itu juga menyapu sebuah pondok kayu sederhana milik seorang warga desa Kalih Asem. Pemilik pondok setengah reot itu adalah sebuah keluarga miskin. Seorang wanita setengah tua nampak sedang menyapu halaman. Tiba-tiba wanita itu menjerit tertahan, wajahnya menjadi pucat. Oh, Aki, kemari Ki. Oh, ya, jaga Dewa Batara Agung. Apa yang kulihat ini? Benarkah yang kulihat ini? Ada apa ini? Ada apa? Oh, pagi-pagi sudah berteriak-teriak. Oh, apa kau melihat ular berbisa memasuki halaman rumah kita? Hah? Mana ularnya, Nyai? Biar ku gebuk kepalanya hingga remuk. Oh, ada apa nih? Ada apa? Kok matamu melotot begitu? Apa kau melihat siluman, ha? Lihat, Ki. Lihat apa itu? Lihat. Buka matamu lebar-lebar. Kau melihat apa, Nyai? Apakah itu bukan kepingan uang kepeng? Wah, iya nih. Kok ada uang kepeng berserakan di sini? Waduh, ini namanya rezeki nyomplok. Ayo kita pungut uang kepeng ini. Ayo cepat nih. Jangan. Kok jangan bagaimana? Uang kepeng itu bisa menyelamatkan keluarga kita, Nyai. Sudah beberapa hari kita makan ubi rebus. Dengan uang kepeng sebanyak ini, kita bisa membeli beras 1 karung nih. Kita bisa hidup layak, paling tidak sebulan lamanya. Ayo nih, kok malah diam saja? Ini benar-benar uang kepeng nih. Jangan, Ki, aku takut. Jangan-jangan uang itu uang siluman. Nih, masa ada uang siluman? Siluman tidak pernah membawa uangnya. Siluman itu tinggalnya di dalam hati manusia. Makanannya pikiran manusia. Dia tidak membutuhkan uang kepeng. Dia hanya membutuhkan atau butuh menggoda manusia supaya manusia mau menuruti keinginannya. Ayo, sudahlah Nyi. Jangan percaya barang-barang begituan. Sudah jelas ini uang kepeng Nyi. Ayo cepat Nyi, mumpung tidak ada orang. Ayo cepat, kumpulkan ayo. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Nyi. Nanti kalau ada apa-apa, biar aku yang bertanggung jawab. Ayo cepat. Waduh. Rupanya ada seorang dewa bermurah hati kepada kita Nyi. Waduh. Ayo cepat Nyi. Itu banyak sekali di kakimu itu. Pungut saja. Waduh. Luar biasa Nyi. Seumur hidup baru pertama kali ini aku memunguti uang di halaman seperti memunguti batu-batu kerikil. Luar biasa. Tapi Nyi, aku kok curiga ya? Curiga bagaimana, Ki? Semalam, apa kau tidak mendengar berita perampokan itu? Maksudmu perampokan di rumah Ki Buyut Kali Asem? Iya, benar. Rumah Ki Buyut Kali Asem dirampok. Beberapa orang warga desa terbunuh. Perampok itu datang dengan tiba-tiba dan menyerang seperti demit. Konon kabarnya harta benda Ki Buyut Kali Asem dikeruk habis nih. Dan Ki Buyut Kali Asem sendiri tewas. Aduh nih, jangan-jangan ini pekerjaan perampok budiman. Perampok budiman? Perampok macam apa itu, Ki? Perampok yang pekerjaannya merampok harta benda orang-orang kaya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Masa kau lupa ini? Perampok itu kan sudah tidak ada lagi, Ki. Konon kabarnya pemimpinnya sudah tua. Dan sekarang sudah tidak berani berkeliaran lagi merampok rumah-rumah orang. Ya, ada berita yang lebih mengherankan, Ki. Maksudku,
mengenai perampokan di rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem. Berita apa itu? Memang aneh sekali berita itu. Kabarnya ada seorang warga desa menemukan selembar rontal yang ditancapkan di tiang rumah kepala desa Kaliasem. Rontal itu berisi tulisan aneh, Ki. Iya. Aku juga mendengar berita itu nih. Katanya rontal itu berisi tulisan salam dari pendekar bunga putih. Pendekar bunga putih. Apa sekarang ini perampok budiman menamakan dirinya pendekar bunga putih? Memang kedengarannya aneh nama itu ya. Sudah lagi, itu bukan urusan kita. Mungkin saja ini memang pekerjaan pendekar bunga putih. Kalau begitu, kita harus berterima kasih padanya, Ki. Kalau saja setiap malam dia menyebarkan uang kepeng di halaman rumah kita. Alangkah enaknya ya. Ya tentu saja nih, kita yang enak. Dan karena kita merasa enak, maka kita tidak perlu bekerja lagi. Kita cukup hidup bermalas-malas. Kakak Nawamalini. Hari sudah siang, Mayura. Cepat, bersihkan tubuhmu di halaman belakang. Kok ini bagaimana? Tidak pantas seorang gadis bermalas-malasan begitu. Aku masih mengantuk, Kak. Badanku pegal-pegal. Aku merasa sangat letih. Iya, aku juga merasa letih sekali. Mungkin karena semalam kita tercekam oleh suasana yang menegangkan. Kak, aku kira sekarang ini desa Kaliasem sudah geger. Ya, mungkin beritanya sudah sampai ke telinga Aku Wulungayan. Aku senang jika mendengar Aku Wulungayan kebakaran jenggot. Iya, mengesankan juga pengalaman kita semalam. Iya. Aku senang petualangan seperti ini, Kak. Aku ingin mengulanginya sekali lagi, dan sekali lagi. Kita baru mulai, Mayura. Malam-malam berikutnya akan menyusul pengalaman kita yang lebih seru. Aku senang hidup penuh tantangan seperti ini. Rasa-rasanya aku benar-benar merasa hidup. Oh ya, Kak? Siapa yang membunuh kepala desa Kaliasem? Paman Pranayam. Ya, kepala desa itu berusaha memberikan perlawanan. Akhirnya Paman Pranayam dapat merobohkannya. Kalau saja dia tidak melawan dan membiarkan harta bendanya kami bawa, dia pasti masih selamat. Tapi sudahlah, itu sudah menjadi bagiannya. Siapa itu? Oh, Paman Pranayam. Ada apa, Paman? Cecunguk-cecunguk peliharaan Aku Wulungayan datang kemari, Nawamalini. Kalian tidak perlu takut. Tenang-tenang saja. Biar aku dan Ki Buyut Kalacika yang akan menghadapi mereka. Paman, pasti ada yang bernama Kilat Bahu dan Rawis. Aku sudah pernah bertemu dengan dua orang itu, Paman. Aku benci melihat wajah mereka. Mereka suka berbuat kasar. Apakah mereka sudah datang sekarang, Paman? Mereka sedang dalam perjalanan menuju kemari. Ki Buyut Kalacika melihat mereka berkuda dari atas dinding tebing Sungai Pedanten. Sebentar lagi mereka pasti akan tiba. Kalian bersiap-siap saja. Benar apa yang dikatakan Pranayam. Sebentar kemudian terdengar derap puluhan ekor kuda semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya orang-orang berkuda itu memasuki halaman rumah kediaman Ki Buyut Kalacika. Maaf Ki Buyut, kami terpaksa datang kemari. Bukankah kau ini Kilat Bahu, Dan bukankah kau Rawis? Siapa yang memaksa kalian datang ke rumahku? Kami disuruh Aku Wulungayan untuk menanyakan sesuatu kepada Ki Buyut. Silakan Rawis. Kalian mau bertanya soal apa? Tapi ingat, aku tidak mau bicara soal sawah lagi. Aku bersedia menjadi orang miskin, tapi aku tidak mau kehilangan sawahku.
Biarlah aku menjadi petani miskin, asal masih mempunyai tanah untuk menanam padi. Wah, jangan khawatir Ki Buyut. Kami tidak akan mempersoalkan sawah. Kami datang untuk urusan yang lain. Oh, silakan. Kalau memang bisa, ya aku bersedia membantu kalian. Apa yang ingin kalian ketahui? Tunggu dulu. Siapa orang itu Ki Buyut? Sepertinya dia bukan warga desa Pendanten. Oh, memang bukan, Rawis. Dia ini keponakanku. Dia tinggal di sana, di desa yang jauh, di lereng Gunung Penanggungan. Apa dia sudah lama tinggal di sini? Ya, sudah lama juga. Sekitar 3 bulan. Apa kalian datang untuk mencari keterangan tentang keponakanku ini? Tidak, Ki Buyut. Barangkali kau sudah mendengar berita perampokan semalam. Rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem dirampok, dan kawanan perampok itu mengaku bernama Pendekar Bunga Putih. Pendekar Bunga Putih. Aneh juga nama itu. Baru sekarang ini aku mendengar ada kumpulan bernama Bunga Putih. Orang yang mengaku bernama Pendekar Bunga Putih itu sudah berani berbuat ugal-ugalan di wilayah kami, wilayah kekuasaan aku Wulungayan. Dia berani merampok rumah kediaman Ki Buyut Kaliasem, dan bahkan dia berani membunuh kepala desa itu. Ini sudah sangat keterlaluan. Begitu. Sayang sekali, Kilat Bahu. Aku sendiri tidak tahu apa-apa soal Pendekar Bunga Putih. Barangkali kau bisa mencari penjelasan pada orang lain. Cerita itu belum selesai, Ki Buyut. Masih ada lanjutannya. Bagaimana lanjutannya? Jangan-jangan cerita selanjutnya lebih ruwet lagi. Coba jelaskan, Rawis. Sejak dulu kau memang pandai bicara. Sekarang pun kau pasti sudah lebih pandai bicara lagi. Pendekar Bunga Putih ini mau sok-sokan, Ki Buyut. Barangkali dia memang hebat. Dia telah berhasil membunuh beberapa orang warga desa Kaliasem. Dan apa yang dilakukan setelah dia membunuh orang? Pendekar Sojago itu menyelipkan sekuntum bunga pendanten di telapak tangan korban-korbannya. Bunga pendanten, bunga putih. Inilah yang menjadi masalahnya, Ki Buyut. Waduh. Apa maunya Pendekar Bunga Putih itu ya? Kok aneh sekali tingkah lakunya. Setelah dia membunuh korbannya, dia menyelipkan sekuntum bunga pendanten di telapak tangan si korban. Apa maunya ya? Terus terang, Ki Buyut, aku Wulungayan mencurigaimu. Kau pasti mempunyai hubungan dengan Pendekar Bunga Putih itu. Loh. Apa ini? Apa? Kok tiba-tiba aku Wulungayan main tuduh begitu? Tidak. Dia tidak boleh berprasangka buruk kepada sembarangan orang tanpa bukti. Apa buktinya coba bahwa aku mempunyai hubungan dengan Pendekar Bunga Putih? Ki Buyut Kalacika. Dulu kau adalah pimpinan kami. Dulu kau terkenal dengan julukan Pendekar Jana Pria. Setiap malam, dulu kau membawa kami merampok rumah-rumah orang kaya. Kemudian membagi-bagikannya. Iya, hasil rampokannya kepada orang-orang miskin. Tapi itu dulu, Ki Buyut. Ya, itu memang dulu, Rawis. Sekarang kau tahu sendiri bagaimana keadaanku. Bagaimana orang tua seperti aku ini. Orang jompo seperti Ki Buyut Kalacika keluyuran malam-malam untuk merampok rumah orang. Itu kan tidak mungkin. Rawis, ayo turun. Sekarang kami terpaksa turun dari kuda, Ki Buyut. Itu lebih baik, Kilat Bahu. Kalau kau mau bicara dari atas kuda, sepertinya kau ini seorang pembesar kerajaan saja. Sedangkan pembesar kerajaan yang rendah hati, yang tahu bertata krama,
tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sudah, Ki Buyut. Jangan bicara terlalu banyak. Kau pasti mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih itu. Kau adalah bekas kepala desa Pedanten. Dan desa ini namanya Pedanten. Bunga putih itu juga bunga Pedanten. Semua ini pasti ada hubungannya, Ki Buyut. Hubungan apa, Kilat Bahu? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa aku tidak tahu menahu soal pendekar bunga putih? Bahwa pendekar itu menyelipkan bunga Pedanten di telapak tangan korban-korbannya? Ya, mungkin memang dia senang berlaku aneh. Atau barangkali dia mempunyai maksud-maksud tertentu yang tidak kita ketahui. Tapi kan bukan berarti aku mempunyai hubungan dengan pendekar itu, Kilat Bahu. Jadi kau tidak mau mengakuinya, Ki Buyut? Loh. Bagaimana aku mau mengakui sesuatu yang tidak pernah kulakukan, Rawis? Kau ini bagaimana? Cobalah kalian ini bicara secara baik. Aku pasti akan melayani kalian juga dengan baik. Jangan asal main tuduh begitu. Dengar, Ki Buyut. Kami harus membawa keterangan yang berguna. Setelah kami tiba kembali di rumah kediaman Aku Wulungayan. Loh, ya, berikan saja keterangan apa adanya. Mengapa kalian susah-susah? Kami tidak mungkin kembali ke rumah Aku Wulungayan dengan tangan hampa, Ki Buyut. Pokoknya kau harus mau mengakuinya, atau kami akan memaksamu untuk mengakuinya, Ki Buyut. Oh, jadi begitu ya. Kilat Bahu dan kau Rawis. Jadi sekarang ini kau sudah menjadi kotoran yang menempel di telapak kaki Aku Wulungayan. Kau sudah menjadi ketipal orang yang suka memeras keringat rakyat kecil. Aku heran. Mengapa kalian bisa berubah menjadi seperti ini? Ingat, Kilat Bahu. Ingat, Rawis. Jelek-jelek begini, aku ini dulu pernah menjadi pimpinan kalian. Kau tidak usah ikut campur urusan kami, Ki Buyut. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kami tidak menjadi anak buahmu lagi. Sekarang kami hidup sendiri-sendiri. Kau boleh tetap bermimpi menjadi perampok budiman, sementara kami memilih hidup sesuai dengan selera kami sendiri. Mata kami sudah terbuka lebar, Ki Buyut. Tak ada gunanya mendirikan kumpulan seperti itu. Hanya membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan dan tenaga. Cukup, Ki Buyut. Kau tidak usah bicara lagi. Sekarang kami ingin mendengar pengakuanmu. Akui saja, Ki Buyut, bahwa kau mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih. Dan selanjutnya kau akan kami bawa menghadap Aku Wulungayan. Tikus-tikus busuk. Kalian sekarang sudah menjadi tikus-tikus busuk. Pekerjaan kalian hanyalah menjilat ketiak Aku Wulungayan. Memalukan sekali. Kurang ajar. Orang tua ini rupanya ingin dibuat babak belur. Oh, jangan ikut campur. Sabar. Kalian tidak usah terburu nafsu. Minggir kau. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Jika kau ikut campur, kau pun akan segera merasakan betapa kerasnya kepalan tangan kami. Mau minggir atau tidak? Tidak sepantasnya kalian bersikap kasar seperti ini kepada orang tua. Apalagi seperti kalian akui sendiri, Ki Buyut Kalacika adalah bekas pimpinan kalian. Seharusnya kalian berlaku sopan sedikit kepada beliau. Kau tidak perlu menasihati kami. Kalau kau masih berdiri di situ, kami akan meringkusmu. Sudah, Rawis. Tunggu apa lagi? Tangkap orang itu. Mungkin dialah orang yang mengaku pendekar bunga putih. Tangkap dia. Ayo, tangkap orang ini. Ringkus dia. Kilat Bahu, apa yang kau lakukan ini? Lepaskan orang itu. Dia tidak bersalah apa-apa. Setidak-tidaknya dia telah membuat kami penasaran, Ki. Itulah kesalahannya. Ayo cepat, ikat dia di bawah pohon. 4 orang pendekar maju ke depan, kemudian menyergap lengan Pranayam. Selanjutnya Pranayam diikat di bawah pohon dengan seutas tambang. Kilat Bahu tersenyum puas.
sementara Rawis melolos cambuk dari pinggangnya. Pada saat itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi melangkah menghampiri Ki Buyut Kalacika. Ki Buyut Kalacika memberi isyarat agar mereka diam saja. Nah, bagus. Yang kuat mengikatnya. Sekarang lihat Ki Buyut. Keponakanmu ini telah berani kurang ajar kepada kami. Sekarang dia akan merasakan akibatnya. Dia pikir kami ini siapa? Hah? Dia orang baru di sini, Ki Buyut. Dia belum tahu siapa kami. Dia belum tahu siapa itu Kilat Bahu. Siapa itu Rawis. Siapa itu Aku Lunayan. Dan sekarang dia akan tahu. Hei, siapa namamu? Apa kalian perlu tahu siapa namaku? Setan alas. Kau tinggal menjawab pertanyaanku. Kau jangan malah ganti bertanya. Sekali lagi kau berani melakukannya, punggungmu akan segera remuk oleh ujung cambukku ini. Siapa namamu? Namaku Pranayam. Benar kau keponakan Ki Buyut Kalacika? Benar. Oh. Benar kau baru 3 bulan tinggal di sini? Hah? Benar. Dari mana asalmu? Dari lereng Gunung Penanggungan. Dan di desa apa kau tinggal? Desa Pamwatan. Sekarang kau bisa menjawab lebih bagus. Kau pasti tahu. Karena kau tinggal serumah dengan Ki Buyut. Kau pasti tahu. Sekarang katakan. Benar Ki Buyut Kalacika mempunyai hubungan dengan orang yang mengaku dirinya pendekar bunga putih? Oh, bukankah Ki Buyut sudah menjawabnya? Sekarang aku minta kau yang menjawabnya. Benar Ki Buyut Kalacika mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih? Jawablah dengan sepatah kata saja. Iya atau tidak? Tidak. Coba ulangi sekali lagi. Iya atau tidak? Tidak. Coba minggir Kilat Bahu. Biar aku bermain-main dengan ujung cambukku ini. Setelah dicambuk punggungnya 20 kali, barangkali dia akan memberikan jawaban yang berbeda. Minggir Kilat Bahu. Bagaimana rasanya ujung cambukku? Enak bukan? Sekarang jawab pertanyaanku. Mudah-mudahan saja sekarang kau menjadi lebih bijaksana. Sambil memilin-milin cambuknya, Rawis berdiri tepat di hadapan Pranayam yang diikat di pohon itu. Dia berusaha mengorek keterangan dari Pranayam. Sementara itu, Ki Buyut Kalacika, Putri Tunggadewi, dan Putri Raja Dewi menyaksikan dengan perasaan berdebar-debar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kilat Bahu dan Rawis terhadap Pranayam? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.